Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @rian_nurfajri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kisah Horor di Pondok Pesantren. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebelumnya saya sudah pernah cerita juga, cuma belum terlalu serem menurut saya sih. Sekarang cerita lainnya yang mungkin menurut kalian nggak masuk akal, tapi itu benar-benar terjadi di depan mata saya langsung. Gambaran buat yang belum baca tweet saya sebelumnya. Pesantren ini di daerah Banten pedalaman, diapit dua bukit dan ada sungai juga. Jauh dari pemukiman warga, cuma nggak tahu kalau sekarang, termasuk pesantren yang besar. Sudah bulan ke-7 saya di sana dan sudah waktunya dikasih tanggung jawab oleh kakak senior, yaitu jaga malam. Jadi setiap orang bakal kena giliran buat jaga gedungnya masing-masing gitu sampai pagi. Gak ada satpam di sana, semua harus kita sendiri. Oh iya lupa, saya waktu itu masuk kelas 1 SMP, jadi lulus SD gak pakai bacot langsung masuk pesantren. Bukan karena badung, tapi biar orang tua saya senang. Waktu itu saya ingat jaga malam minggu. Fai, libur di sana itu Jumat ya, bukan Sabtu sama Minggu. Saya jaga berdua sama Imron, nama samaran. Satu angkatan dan satu kamar sama saya juga. Dapat jatah jaga, mau gak mau harus dilakuin. Kita mulai jaga jam 11 malam, karena jam 10 semua sudah harus tidur, dan lampu kamar gak ada yang boleh masih nyala. Gedung ini 2 lantai, posisi paling ujung dekat sumur, dan depannya lapangan bola, habis itu rawa. Bayangin gimana gelapnya Datuk. Jam 11 lewat 10 saya dapat jatah pantau lantai 2 dan Imron lantai 1. Kalau lihat masih ada yang napas, lapor Ustadz. Bukan bawel tapi itu peraturannya. Masih aman jam segitu, nggak ada yang berani keliaran, yang bentuk ataupun yang enggak. Jam 12 Imron ke atas nyamperin saya kayak buru-buru gitu. Saya tanya, cuma gak apa-apa katanya. Curiga, udah mukanya ngeselin, gak jujur lagi. Cuma saya iyain aja lah. Ngobrol-ngobrol gak jelas berdua. Tiba-tiba kita berdua diam karena ada bunyi orang mandi. What? Jam 12 loh. Posisi kamar mandi di bawah tangga, atas 2 dan di bawah 2. Posisi saya sama Imron di depan kamar mandi. Kalau ada yang jalan otomatis kedengeran dong ya. Cuma itu enggak sama sekali. Lihat-lihatan sama Imron, baru sadar saya kalau mukanya dia kayak SpongeBob. Saya sok berani nanya siapa itu di dalam. Nggak dijawab, tapi tetap bunyi lagi ngegayung gitu. Karena kesal nggak dijawab, gua samperin itu, terus suaranya hilang. Saya dorong pintunya dan kosong. Keselnya, nggak ada gayung di bak mandi. Udah nggak beres, saya berdua turun ke lantai 1 menyelamatkan diri. Si Imron udah gemeteran aja. Saya sama anjir. Kuat-kuatin aja lah, karena kita cuma berdua. Kalau ramean, kondangan namanya. Sekarang kita ada di samping gedung, ke arah rumah Pak Ustadz. Tiba-tiba Imron ngasih ide. Cuma bodoh. Tahu apa idenya? Ke rumah Pak Ustadz, bangunin dan lapor kejadian tadi. Lu bangunin Pak Ustadz malam-malam gini dan lapor kejadian tadi, yang ada dikandangin di rawa nanti. Saya masih mau hidup tong. Pasrah kita berdua duduk di situ. Untung gak ada apa-apa. Mungkin kata setannya, jangan senang dulu kau bocah dekil. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena gak lama ada kejadian lagi dong. Jadi sekarang saya ngidur berdua dari lantai 2 dulu, ujung ke ujung aman dari manusia, tapi enggak dari mereka. Ada yang lempar batu ke arah saya dari bawah. Kaget dong. Otomatis saya langsung lihat ke bawah dan gak ada apa-apa.
Mencoba positif, lanjut ke lantai 1 yang arah ke lapangan bola. Entah kenapa dari awal jaga saya selalu kayak tertarik buat lihat ke sana gitu. Padahal gelap. Ternyata ada alasannya. Saya kayak ngelihat bayangan hitam gitu, tinggi hampir 4 meteran kira-kira. Dokem baik agak gerak. Sipitin mata buat fokus mastiin apa yang saya lihat. Dan bener aja. Tiba-tiba ada 2 cahaya merah menyala. Langsung saya buang muka. Si Imron sadar kalau saya ngeliatin begituan, langsung ngajak saya jalan lagi. Langsung keringetan badan saya coy. Duduk bentar, tarik nafas pelan-pelan biar tenang. Baca-baca doa yang saya hafal, semoga nggak ngeliat lagi. Jujur aja, baru 3 kali kejadian gitu, saya udah nggak kuat. Namanya bocah nggak pernah lihat apa-apa kan. Dan ditongolin kelar dah ini mental saya. Agak lama nggak ada kejadian. Kalau nggak salah udah jam 2:30 pagi deh. Saya sama Imron muter gedung lagi. Biasa mulai dari atas. Lihat-lihat ke dalam kamar apa ada yang bangun atau enggak. Pas sampai kamar ujung, saya lihat ke dalam. Kok kayak ada yang gerak-gerak. Info lagi, jadi baju-baju kita itu ada yang digantung di tembok mepet sama atap gitu. Kalau mau ambil naik bangku dan di bawah baju yang digantung berjejer lemari-lemari kita. Nah, di atas lemari itulah saya lihat kayak ada orang lagi ambil baju. Langsung saya masuk ke dalam, terus saya tanya, ngapain malam-malam ambil baju? Dia langsung lari lewat ventilasi dong. Jadi udah dibolongin sama dia dan anehnya nggak kedengeran sama saya. Namanya malam pakai gergaji pasti kedengeran kan. Saya kejar langsung sama Imron. Itu orang lari ke rawa-rawa belakang gedung. Pas udah sampai, malingnya nggak ada. Saya cuma lihat kebu putih doang. Aneh. Iya kali, masa itu maling berubah jadi kebu sih. Akhirnya saya balik lagi. Orang-orang di kamar itu kebangun karena saya berisik. Saya kasih tahu, malah kagak ada yang pada percaya. Anehnya lagi, ventilasi nggak bolong sekarang. Kampret emang. Pakai ilmu apa itu maling ya? Lanjut jaga lagi, lebih hati-hati sekarang. Saya sama Imron duduk di lantai 2, biar enak mantaunya. Udah setengah jam gak ada apa-apa. Lagi enak-enak ngobrol. Imron nengok ke ujung gedung dan dia langsung gemeteran. Plus diem aja pas saya lihat. Ikutan nengok dong saya. Ternyata ada Mbak Kunti ngeliatin kita berdua dan cekikikan. Bajunya kelihatan lusuh gitu dan transparan badannya. Saya berdua mau lari, tapi gak bisa gerak ini badan. Pelan-pelan itu Mbak Kunti nyamperin kita berdua. Imron langsung pingsan dan saya sendirian. Mukanya kelihatan setengah karena ketutup rambut. Awalnya cantik dari jauh, pas udah deket langsung berubah hancur. Badan saya udah gak kuat, mau pingsan aja rasanya. Tapi gimana caranya? Dia senyum ke saya, makin ciutlah nyali saya ini. Baca-baca ayat kursi dalam hati. Alhamdulillah hilang. Nafas saya langsung engap coy, kayak habis maraton. Keringet udah banyak di muka. Sumpah, itu serem banget kalau diinget. Ini aja sampai merinding saya. Setelah badan udah agak tenang, saya langsung nyari kain buat bungkus si Imron terus dikubur. Maaf, bercanda. Nyari minyak kayu putih, berharap dia siuman dan alhamdulillah kagak. Teganya ninggalin saya sendirian anjir. Iya kali, harus jagain dia juga. Terpaksa deh harus saya jagain. Pelan-pelan hidungnya saya olesin minyak kayu putih sambil goyang-goyang badannya, tetap enggak bangun-bangun. Kesel-kesel, mau saya siram bensin rasanya. Pas lagi usaha bangunin si Imron, datang lagi dong Mbak Kuntinya. Dia muncul di tempat yang sama, ujung gedung. Saya mau lari tapi gimana si Imron ini? Saya tutup mata berharap si mbak ini hilang dari pandangan saya. Pas melek, ada di depan saya si mbaknya. Karena posisi saya duduk dan si mbak melayang, otomatis saya ngelihat setengah badannya kan. Pas saya lihat ke atas, hancur. Beh, Nana, terus ada darahnya juga. Baunya busuk sama bau anyir gitu. Saya nangis sejadi-jadinya di situ, plus mual karena baunya nggak tahan. Saya udah lemes banget, nggak bisa gerakin badan lagi. Meremin mata sambil nangis, berharap Imron bangun nemenin saya di situ. Nggak lama baunya hilang, posisi saya masih nangis.
Saya melek, si Mbak Kunti udah gak ada sekarang. Entah kemana dia perginya. Berharap yang jauh. Kalau bisa keluar negeri, biar jadi bule sono dah. Tenangin badan lagi, cuma nafas saya masih ngos-ngosan. Balik usaha bangunin si Imron, gak bangun-bangun juga. Akhirnya saya jaga sendirian. Berharap mental sama badan saya masih kuat. Sekiranya udah agak tenangan, saya ke kamar mau ambil minum karena aus coy. Habis lihat begituan sumpah. Pas saya buka pintu kamar, saya lihat di ujung tembok ada yang berdiri, tapi ngebelakangin saya sambil nunduk gitu. Kepo lah saya, siapa tahu teman sekamar saya lagi ngigo. Dan begonya malah saya samperin. Saya panggil, "Oi," gak dijawab. Saya deketin, pas jarak udah sekitar 1 meter. Dia jalan tembus tembok. Fuck. Langsung gemeteran badan saya. Bengong juga karena gak percaya apa yang saya lihat. Tapi gak teriak, cuma kaget aja. Plus makin takut saya sekarang. Langsung merem, atur nafas dan baca ayat kursi dalam hati 7 kali. Ambil minuman diisi ke botol gede buat di luar. Pas balik lagi, si Imron gak ada. Lah, saya bingung kemana itu bocah. Iya kali, diculik si Mbak. Kelar hidup saya kalau dicariin babenya. Saya muterin lantai 2 gak ada. Ternyata dia di lantai 1 di depan kamarnya. Tapi dia aneh sekarang. Baik, kamar saya di lantai 2 ya. Jadi Imron di depan pintu, palanya nyender di pintu gitu. Tapi diam aja. Ini anak habis pingsan, langsung amnesia kali ya. Gak tahu cara buka pintu. Saya panggil, Imron, oi bangke. Gak nengok-nengok. Si kampret ngapa dah ini. Saya samperin karena kesel, kagak nengok-nengokan. Pas udah deket, kok bau melati gitu. Tapi saya cuekin aja. Saya tepok punggungnya, itu si Imron. Dan pas nengok, rata mukanya. Fuck. Mata saya langsung gelap. Saya gak inget apa-apa lagi habis itu. Ternyata saya pingsan. Jadi nih ya, kalau mau pingsan harus lihat muka rata dulu. Sadar-sadar saya udah ke klinik pesantren, dikelilingin sama ustadz dan pimpinan pondok. Ditanya-tanya sama ustadz kenapa bisa pingsan dan saya jawab, mungkin karena kecapean Pak Ustadz. Salah sih, saya udah bohong karena mereka nggak percaya setelah nemuin saya pingsan di mana. Mereka bilang, dan ini bikin saya shock juga dengernya. Kata mereka saya ditemuin di pinggir lapangan deket rawa. Ditemuin sama orang yang ngurus lapangan bola itu pas pagi-pagi. Fuck banget kan? Saya aja sampai nggak percaya gimana caranya bisa di situ. Karena seingat saya, terakhir di depan kamar si Imron. Akhirnya mereka paksa buat jujur. Saya ceritain semua kejadiannya dan tahu Pak Ustadz bilang apa. Ah, udah biasa di sini dek. Parutan kelapa. Namanya saya anak baru dan pertama kali ngalamin. Mana paham jir. Akhirnya saya didoain sama mereka, dibersihin gitu katanya. Gimana Imron? Ternyata pas saya nyariin itu, dia ada di rumah Ustadz yang ada di samping gedung. Laknat kau Imron. Dia lapor dan berdua sama Pak Ustadz nyariin saya tapi gak ketemu-ketemu di gedung. Semua Ustadz dan kakak senior ikut bantu nyari acak-acak semua gedung tapi gak ketemu juga. Sampai akhirnya ya ditemuin pengurus lapangan bola itu. Untung Allah masih sayang sama saya. Masih bisa ditemuin. Coba kalau kagak, udah disemutin kali saya ya. Gak lama setelah kejadian itu si Imron keluar dari pesantren. Mungkin gak kuat dia karena ngelihat yang begituan. Padahal mau di mana aja mereka itu ada. Jadi intinya kalau mau kemana-mana, mau masuk ke ruangan kosong atau tempat yang kita nggak tahu, selalu permisi ya, biar selamat. Dari sekian banyak hal yang saya alamin di pondok itu, ini salah satu hal yang menurut saya gila sih. Ternyata ada loh ilmu kayak gini, asli dah. Ini cerita saksi hidup pimpinan pondok yang alamin dan saya juga ngeliat langsung. Jadi sebelumnya saya cerita yang maling baju itu kan, ternyata itu sering kejadian di pondok ini. Cuma kata pimpinan pondok, sulit buat nangkep mereka karena lincah banget. Ciri-cirinya pakai kayak kain gitu yang berbentuk ninja. Kayak bocah lagi pada main pakai sarung, tahu kan? Udah sering dipancing tapi entah kenapa mereka tahu kalau ada perangkap. Nah, kalau saya kemarin kebetulan aja pergokin salah satunya.
Ya walaupun lolos juga, karena emang kalau lari selalu ke rawa yang gelap terus hilang. Pimpinan pondok cerita kalau dulu lebih ganas lagi mereka itu. Ganas itu dalam hal kayak kalau mereka nggak suka sama orang, nah jadi inceran datuk. Jadi salah satu tandanya kalau kita lagi kena target mereka yaitu pintu rumah si target akan ada tanda X, dan itu dari darah. Gila sih sampai segitunya. Cuma ya emang manusia kalau udah sedeng mau dikata apa kan. Salah satu ustadz di sana pernah jadi targetnya dan dia masih hidup alhamdulillah. Saya nggak tahu apa penyebabnya Pak Ustadz ini jadi target karena dia juga udah lupa. Cuma katanya semenjak jadi target hidupnya selalu was-was saja. Bukan sama dirinya sendiri, tapi sama keluarganya yang takut malah jadi korban kalau dia lagi nggak ada. Sekarang pengalaman pribadi saya yang ngelihat langsung ninja itu nih. Jadi waktu itu satu pondok lagi di masjid semua. Isa kalau nggak salah sih, lagi pada hafalan surat-surat Al-Quran gitu, bareng sama pimpinan pondok juga. Kakak senior SMA kelas 3 lagi kena bagian buat jaga gedung-gedung, karena takut ada maling kalau lagi sepi kan. Tiba-tiba dari luar masjid, ada yang teriak salah satu senior. "Pak Ustadz, ada ninja!" Otomatis satu masjid pada nengok semua dong. Saya yang udah pernah lihat nggak kaget, cuma yang lain pada heran, apa sih ninja itu maksudnya. Pimpinan pondok keluar dan sebagian ustadz ada yang tetap di masjid. Ada juga yang ikut pimpinan buat ngejar ninja itu. Intinya yang ikut-ikut yang ilmunya udah tinggi lah ya. Salah satu ustadz yang ikut ngajak saya karena waktu itu saya pernah ngejar dan hampir ketangkep. Jadi itu salah satu alasan saya diajak. Awalnya saya nggak mau karena ngeri. Cuma daripada saya dihukum, ya ngikut aja dah. Jadi sekitar asrama udah dipagerin sama kakak senior. Ini ninja nggak akan bisa lolos keluar pondok, tapi masih bisa lah pindah-pindah di sekitaran situ doang. Karena gerakannya gesit, jadi susah banget buat nangkepnya coy. Gila parah. Saya sama rombongan udah di depan salah satu gedung tempat ninja itu ngumpet. Kita kelilingin gedung itu dan masuk bareng-bareng dari segala arah. Saya di mana? Ya jelas paling belakang lah. Pak Ustadz nggak mau saya kenapa-napa, takut bawa saja ninja ini. Dari lantai 1 asrama gak ketemu. Sekarang bagi 2 kelompok, ada yang jaga di luar, takut dia lompat terus lari. Nah, pas di lantai 2 ketemu, itu ninja ada di dalam plafon gitu ngumpet. Kenapa bisa ketahuan? Karena kata Pak Ustadz, mereka punya bau khas, cuma nggak tahu kayak mana baunya. Akhirnya yang dibawa ikut ke atas, saya juga ngikut. Tapi dijagain sama kakak senior agak jauhan dikit. Saya ngelihat Pak Ustadz lagi pukul-pukul plafonnya pakai besi biar dia jatuh tuh. Cuma apa dikata, itu lolos ninjanya. Dia bobol genteng atas coy. Otomatis semua keluar ngejar kan. Sekarang dia ada di gedung sebelah karena saya ngelihat dia manjat tiang tembok. Fuck banget lah, itu manusia bisa begitu. Pimpinan pondok ngasih instruksi bagi 3 kelompok dan panggil semua senior. Buat apa? Jadi semua disuruh jaga semua pintu masuk dan keluar pondok. Jaga-jaga kalau dia lepas dan lari karena takut si ninja ini bisa jebolin pagernya. Di gedung itu, saya nggak tahu sedang terjadi apa karena saya di luar nggak boleh masuk. Tiba-tiba, suara kaca pecah dari lantai 2. Itu ninja lompat dong, tapi diikutin sama Pak Ustadz, ikut lompat dan kena pukul palanya pakai besi. Teparlah itu ninja di tanah. Begitupun Pak Ustadznya. Tangan dia patah sampai tulangnya kelihatan. Anjir. Sekarang posisi ninjanya udah diikat kaki sama tangan pakai tali yang udah didoain sama pimpinan pondok. Cuma masih pingsan sih. Dia dibawa ke salah satu rumah ustadz. Pas siuman, langsung diinterogasi apa maksudnya dia maling baju anak-anak santri di sini. Kalian tahu apa jawabannya? Dia cuma iseng katanya sambil tes ilmunya. What? Dia pikir hal gini mainan apa ya? Anjir, bikin satu pondok ketakutan. Dia belajar dari salah satu guru di suku pedalaman gitu. Salah satu guru hebat kata dia. Dan juga katanya punya dendam sama pimpinan pondok di masa lalu. Entahlah, saya juga nggak tahu apa dendamnya, itu urusan mereka. Dia bilang juga bakal ada serangan ke pondok ini.
Jadi siap-siap aja banyak darah nanti di jalan. Gak lama saya disuruh keluar dan ikut gabung ke masjid sama Pak Ustadz. Kentang coy. Saya masih kepo omongan itu ninja padahal. By the way, pas dia bilang serangan itu, ternyata sebelumnya pondok pernah kena serangan juga kata Pak Ustadz. Itu dulu banget pas awal-awal pondok baru dibangun. Jadi posisinya sama, satu pondok lagi di masjid semua kan habis sholat maghrib. Dan tiba-tiba ada bola api coy, terbang ke arah masjid. Itu ukurannya gede, kira-kira seban mobil truk kurang dikit lah. Cuma pas deket masjid langsung meledak gitu, kayak buyar. Besoknya satu pondok langsung dipulangin semua karena udah ngancem keselamatan para santri. Sisanya tinggal pimpinan sama Pak Ustadz semua jaga pondok. Nah, hari kedua setelah semua dipulangin, pas lagi pada zikir di masjid sekitar jam 10-an, ada salah satu ustadz ngelihat ke gerbang pintu masuk itu, kayak nyala-nyala api tapi banyak. Belum kelihatan kata Pak Ustadz, ketutupan pagar. Fai, masjid dan gerbang satu arah, cuma jaraknya lumayan jauh, hampir 1 kilometer lah kira-kira. Jauh kan? Emang. Lah wilayah pondoknya aja gedenya minta ampun. Nah pas di depan gerbang, kalian tahu apa yang masuk? Obor coy, cuma gak ada yang pegang alias terbang. Itu obor banyak banget katanya berjejer coy. Semua yang di masjid langsung nengok semua dan pada diem karena gak percaya yang mereka lihat. Asli gila sih, ini ilmunya. Cuma pas sampai tengah-tengah jalan, langsung hilang karena nabrak pagar gaib buatan pimpinan pondok. Nah, mulai dari situ juga teror-teror ninja bermunculan. Berawal dari rumah pimpinan pondok sampai rumah Pak Ustadz juga. Cuma syukur belum pernah sampai ada korban sih. Pondok juga tetap berdiri walaupun banyak serangan-serangan dari luar. Saya ceritain percaya atau tidak? Saya sih percaya karena udah lihat langsung kejadiannya. Kalau kalian terserah percaya apa enggak. Intinya, ilmu-ilmu gaib kayak gini udah ada dari zaman Nabi. Semuanya itu cuma bantuan dari setan atau jin. Jadi jangan sampailah kalian ikut-ikutan pakai beginian. Dari cerita sebelumnya kan saya cerita kalau ngelihat si muka rata terus langsung pingsan kan. Saya pikir dia nggak akan ganggu lagi. Ternyata saya salah. Bahkan dia ngajak temenan. Dan seminggu setelah kejadian saya pingsan, suasana cukup aman ya. Walaupun saya masih trauma, tapi saya kuat-kuatin aja. Saya cuma gak mau kalah sama mereka. Di pondok ini, niat saya cuma mau belajar agama kok, bukan buat main-main. Cuma mau apa dikata, kalau mental kita belum kuat berhadapan sama mereka, tetap aja kalau ketemu langsung down lagi coy. Lemahnya aku ini. Setiap saat saya selalu was-was. Kemana-mana takut bawaannya. Bahkan hampir bikin saya berhenti mondok. Waktu itu saya lagi belajar malam sekitar jam 8-an di balai deket sekitaran masjid. Dan sialnya dapat balai yang agak pojok karena saya telat datangnya. Kenapa sial? Karena balai itu deket rawa dan gelap. Walaupun ada lampunya di balai tetap aja ngeri. Saya bilang ke teman-teman yang lain untuk pindah cari tempat lagi. Cuma karena saya kalah masa, akhirnya kalah deh permintaan saya. Fuck lah. Dengan terpaksa saya ikutin, karena semenjak duduk di balai, perasaan saya udah gak enak bawaannya, kayak ada yang merhatiin gitu. Cuma saya bawa biasa aja. Mungkin cuma halusinasi saya doang. Oke, setengah jam pertama aman. Selanjutnya perasaan makin menjadi-jadi. Jadi saya belajar bareng berempat kan tuh. Sebut saja si A, B, C, dan saya. Semua laki, karena haram hukumnya kita ketemu cewek di sana. Cuma kalau belajar di kelas barengan. Si A sama C mau beli cemilan. Tadinya mau saya yang jalan, tapi mager. Jalanlah mereka berdua. Sisa sama saya si B kan di situ. Lanjut belajarnya. Si B ini termasuk parnoan juga orangnya. Malah kita berempat termasuk penakut sama hal begituan. Dasar laki-laki gak berguna. Lagi puyeng-puyengnya kepala nyari jawaban soal. Tiba-tiba ada yang nimpuk pasir ke arah si B. Dan nuduh saya yang nimpuk. Kampret. Apaan sih lu lempar-lempar pasir? Gak lucu Yan. Gitulah kira-kira kata dia. Lah saya kaget dong. Dia tiba-tiba ngomong gitu. Secara saya lagi puyeng
dan ada di depan dia. Saya jawab aja dengan penuh emosi. Mata lu congean, jelas-jelas gue di depan lu dari tadi. Sekejap saya sama dia lihat-lihatan, untung gak sampai saling jatuh cinta. Terus siapa dong yang lempar? Tong, kalau gue tahu juga bakal ngomong kupet, kesel aja gue. Suasana makin gak enak. Jiwa penakut saya mengambil alih tubuh ini. Ingin rasanya aku pingsan lagi. Burung kali, udah jangan dipikirin. Di sini saya coba buat tenangin suasana, walaupun saya juga udah mulai was-was. Entah kenapa ya, mata saya itu selalu tertarik sama kegelapan. Apa sih maunya ini mata? Dikit-dikit saya ngelirik ke rawa. Untung gak ada apa-apa. Lirik lagi, gak ada apa-apa. Lirik lagi, kelilipan mata saya. Lirikan terakhir saya nyesel karena ada Mbak Kunti lagi merhatiin kita dong. Kaget, mampus saya. Jantung lagi deg-degan kayak lagi mau ketemu gebetan. Saya langsung buang muka, baca-baca ayat kursi dalam hati yang banyak. Saya lirik lagi, dia masih ada dong. Ya ampun, Mbak, lu kagak pacaran apa ya? Saya merem sambil baca-baca. Si B nyadar terus ngeliat saya, nanya kenapa merem. Karena saya gak mau dia tiba-tiba kabur, saya bilang aja kelilipan kecoa. Saya nengok lagi, syukur udah hilang. Serem coy mukanya. Jujur saya udah mulai gak betah di situ. Cuma si A sama si C ngapa lama amat si bangke. Beli cemilan doang, macem lagi mau ngeredit rumah. Jir. Saya tahan, lanjut belajar lagi biar si B gak curiga. Demi gak fokus saya belajarnya. Gak lama ada yang kayak niup kuping. Langsung bulu saya standing semua. Mau kabur rasanya itu saya. Untungnya gak lama si A sama C datang. Tenang jiwaku yang lemah ini. Hanya untuk sementara. Gak pakai lama saya makan cemilannya. Semoga bisa ngalihin perasaan saya yang udah mulai semrawut dari tadi. Begonya, si B malah cerita ke si A sama si C kalau dia habis dilempar pasir. Kan kimak nih anak. Bukan gimana-gimana, nanti mereka berdua ikutan takut. Karena mereka yang paling pinter di antara kita yang bodoh ini. Sampai nilai saya jelek, gua pepes itu si B. Lanjut belajar deh kita. Syukur banget mereka gak ganggu lagi. Aku seneng karena bisa nyontek. Gak kerasa udah mau jam 10. Senior yang kena bagian jaga malam udah nyuruh kita pada balik ke kamar untuk tidur. Oke, kita akhirnya pada balik ke kamar masing-masing. Pala saya juga udah mulai pecah rasanya coy. Sampai kamar, taruh buku dan siap-siap cuci muka dulu. Kebiasaan saya kalau mau tidur begitu, selalu cuci muka dan gosok gigi. Baik. Di sana kita itu pegang gayung masing-masing dibawa ke kamar karena nggak boleh ninggalin gayung di kamar mandi. Itu peraturannya. Saya ambil gayung kan tuh, terus ke kamar mandi. Taruh gayung di bak mandi, tapi kok kayak ada yang janggal. Oh iya, lupa anduknya. Ada. Balik lagi ke kamar ambil anduk kan tuh. Nah, pas balik lagi ke kamar mandi, gayung saya hilang. Saya cari ke kamar mandi sebelah nggak ada. Takutnya ada yang pakai kan. Saya bingung dah. Padahal saya tinggal bentar, gak sampai 1 menit. Pikir saya mungkin ada yang ngambil kan. Ya udah, saya balik ke kamar mau minjem gayung temen saya bentaran. Pas masuk, gue lihat ke meja. Dan kamu tahu nggak? Gayung saya ada di atas lemari dong. Lah, sumpah demi, saya inget banget kalau itu gayung gak saya bawa ke dalam. Ngapa tiba-tiba ada di kamar? Sementara pas saya balik ngambil handuk, teman sekamar saya udah pada di kasurnya masing-masing. Kalaupun mereka yang ambil, pasti ketemu saya dong di depan kamar, ya kan? Bodo amat lah, saya nggak mau pikirin. Ambil gayung terus balik ke kamar mandi. Lagi anteng cuci muka sama gosok gigi, ada hal yang aneh. Di kamar mandi sebelah ada yang mandi. Siapa yang mandi malam-malam? Entahlah, saya nggak pikirin. Setelah selesai saya keluar. Nah, pas lewatin kamar mandi sebelah, saya kepo, siapa sih jam segini mandi? Saya heran, ini orang mandi tapi pintunya nggak ketutup rapat alias kebuka sedikit. Tapi suara mandinya masih ada, jebur-jebur gitulah pokoknya. Jiwa iseng saya muncul, mau saya kagetin kan dengan cara pukul pintunya. Pelan-pelan deketin, pas deket, suaranya hilang tuh. Terus langsung saya gedor pintunya. Brak, karena nggak rapat tutupnya, otomatis kebuka dong.
karena saya gedor dan pas kebuka nggak ada apa-apa. Anjir, fuck, sumpah ini saya nggak bohong, ngetiknya aja sampai merinding saya. Nggak pakai lama saya langsung balik ke kamar. Bodoh amat lah sama kejadian tadi. Taruh gayung sama anduk, lempar badan ke kasur. Ah, nikmatnya, mana udara lagi sejuk-sejuknya bikin damai. Gak butuh waktu lama buat saya langsung tepar dan gampang banget buat saya bangun kalau ada suara. Jadi saya nggak tahu itu jam berapa, lagi enak-enaknya tidur, ada yang gedor-gedor kaca tuh. Karena posisi kasur saya di atas samping kaca. Kebangunlah saya karena berisik. Ucek-ucek mata nengok ke kaca, siapa sih yang gedor-gedor? Dan pas saya nengok, gak ada siapa-siapa. Ah, saya pikir senior yang jaga iseng karena saya kenal sama mereka. Saya lanjut tidur lagi kan tuh. Gak lama ada yang gedor-gedor lagi. Sekarang agak kenceng bunyinya yang bikin saya jadi kaget. Saya bangun karena kesel kan digangguin lagi tidur. Saya nengok ada sosok berdiri tapi ngebelakangin saya. Jujur saya parno kalau begini. Udah tahu pernah kejadian begini kan ya. Begonya saya malah tetap merhatiin karena kepo itu siapa. Saya gedor balik biar itu yang di luar nengok. Cuma diem aja itu dia. Saya gedor lagi dan akhirnya dia nengok. Bak, si muka rata astaga. Demi apapun saya kaget. Terus teriak kenceng banget sampai satu kamar pada bangun semua. Saya langsung merem di situ, nggak berani melek lagi. Teman saya ada yang nyamperin, nanya saya kenapa. Tapi saya tetap diam aja. Saya nggak berani melek sumpah. Dengan nafas yang ngos-ngosan, saya nunjuk keluar, ngasih tahu teman saya kalau ada si muka rata. Teman saya bingung semua karena nggak ada apa-apa di luar. Saya nggak percaya karena saya lihat pakai mata kepala sendiri. Jelas-jelas dia ada di situ. Akhirnya saya beraniin buat melek dan emang bener dia udah gak ada. Agak tenang deh saya sekarang. Teman saya nyuruh semua tidur lagi. Saya disuruh tukeran kasur ke tengah biar gak diganggu lagi. Cuma tetap aja dikira setan gak bisa masuk nembus tembok apa ya. Saya lanjut tidur lagi, baca-baca doa yang banyak semoga gak diganggu lagi. Gak pakai lama, saya udah hanyut ke dalamnya. Emang dasarnya niat dia ganggu saya ya. Saya ngerasa kok ini kasur kayak goyang-goyang gitu. Kayak lagi ada yang goyangin di bawah saya. Kebangunlah saya, melek mata, dan pas saya nengok ke kanan, ternyata dia dong yang ngegoyangin kasurnya. Astaga. Dan kalian tahu, pas nengok itu langsung muka dia. Jir. Sumpah kaget setengah mati saya. Itu jaraknya deket banget sama muka saya. Di situ saya nggak pingsan. Cuma saya diem beku gak bisa teriak ataupun gerak. Air mata saya udah ngalir deres di pipi. Mental saya kayak lagi diacak-acak sama dia. Berdoa pun jadi gak konsen. Muka dia seakan lagi merhatiin saya. Padahal di situ saya ngelihat dengan jelas. Rata coy, sumpah rata. Gak ada mata sama hidung dan mulutnya. Rambutnya kayak gimbal acak-acakan gitu. Saya nyoba merem tapi gak bisa. Seakan dia ngehipnotis saya buat gak gerak. Saya lemes di situ, lemes banget. Sampai nangis pun saya gak bersuara. Ada hampir 1 menit dia di situ dan itu terasa lama banget. Saya udah gak kuat. Rasanya mau pingsan tapi gak bisa. Saya sekuat tenaga nyoba teriak tapi nihil. Dia terus merhatiin saya. Sampai akhirnya saya bisa teriak dan semua teman sekamar bangun lagi. Buat mereka hal-hal kayak gitu gak aneh. Jadi mereka gak marah. Salah satu teman bawain saya minum dan saya disuruh minum biar agak tenangan dikit. Dia seakan saya hiraukan. Saya masih terpaku diam di situ dengan air mata yang masih keluar. Akhirnya salah satu teman saya ada yang manggil Ustadz karena udah keterlaluan menurut mereka ganggunya. Udah harus dibasmi yang kayak gitu katanya. Pak Ustadz datang terus bacain doa dan diusap ke muka saya. Syukur agak tenang sekarang. Setelah itu Pak Ustadz nanya ada apa dan lihat apa. Saya paparin Datuk sejelas-jelasnya. Oke, kalau gitu besok kita kejar. Tapi Pak Ustadz, kok saya ngerasa dia kayak mau ngomong sesuatu ya. Dengan kehadiran dia yang intens banget. Pak Ustadz mikir sejenak. Akhirnya diambil keputusan besok kita panggil si muka rata itu dan tanya apa maksudnya dia ganggu saya. Akhirnya saya lanjut tidur karena saya lihat itu jam 3:30 kalau nggak salah.
Nggak enak juga sama teman-teman satu kamar yang jadi kebangun karena saya. Baru tidur bentar, udah dibangunin lagi buat sholat subuh jamaah di masjid. Oke lah, siap-siap pakai sarung dan peci. Mata sepet banget rasanya coy. Herannya, saya kali ini ngerasa kayak habis nggak terjadi apa-apa gitu. Beda sama yang sebelumnya, saya trauma habis sampai pingsan. Jalan keluar menuju masjid bareng. Well, saya lihat dia lagi dong. Tapi sekarang ada dua. What? Satu aja saya lemes, apalagi dua. Posisi dia jauh ada di ujung jalan menuju sungai, dan itu jalan gelapnya minta ampun. Jadi gak mungkin ada santri yang kesana. Oke, saya bodo amat dengan mereka. Capek coy, sumpah ditongolin terus, apalagi depan muka langsung. Selesai sholat hafalan ayat Al-Quran sampai jam 5:30. Terus balik ke kamar dan siap-siap ke sekolah karena masuknya mulai jam 6:30. Entah kenapa saya heran, kok bisa tempat nimba ilmu agama seangker ini ya? Salah satunya di sekolah ini. Jadi pas jam 11-12 gitu, saya inget sebelum istirahat kebelet boker coy. Anjrit lah, terpaksalah saya ke kamar mandi. Jadi posisi kamar mandi ini di luar gedung, ada di sebelah kanan. Iya, misah. Kamar mandi ini juga terkenal angker coy. Nggak mandang mau siang, jadi dilibas sama mereka. Dengan jiwa kesatria saya tetap harus boker. Panggilan alam sulit untuk ditolak. Masuk ke kamar mandi, sepi pakai banget. Kelihatan ada 6 pintu dan semuanya kebuka. Berarti cuma saya doang di sini. Fine. Saya ambil kamar mandi pertama yang deket pintu masuk, biar gampang kalau ada apa-apa. Emang sih, masuk kamar mandi ini bawaannya hangat. Padahal ada ventilasi yang lumayan gede di setiap kamar mandinya. Lagi enak-enaknya meluncurkan serangan. Ada serangan pula dari kamar mandi ujung. Jadi kayak ada yang lempar gayung. Orang, saya rasa bukan. Karena kalau orang pasti ada bunyi kaki jalan depan pintu dong. Tapi ini sunyi loh. Oke sip, peluncuran kita tunda demi kebaikan bersama. Gak kerasa udah kelar sekolah dan balik ke kamar. Serius kalau udah balik ke kamar, saya selalu jadi was-was sekarang. Tapi saya harus berani. Saya anak pondok loh. Iya kali, masa kalah sama mereka sih. Malu dong sama peci tiap hari dipakai. Jam 10 waktunya tidur, semenjak kejadian subuh itu nih ya. Pak Ustadz ngasih instruksi buat lebihin senior jaga di depan kamar saya. Jadi ada 4 orang di gedung saya. Kalau dia muncul lagi, kelar sudah kejailanmu, dibakar sama senior-senior saya. Syukur banget malam itu saya bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Terima kasih untuk Pak Ustadz yang baik. Malamnya habis isya, kita sekamar kumpul karena Pak Ustadz mau tangkap si muka rata ini. Tapi sebelum mulai, saya mau laporan dulu sama dia. Kalau saya pas mau sholat subuh ngelihat ada 2. Nah, jadi dua-duanya bakal ditangkap sama Pak Ustadz. Gak ada persiapan apa-apa sih. Cuma setiap orang dipagerin sama Pak Ustadz, takut diserang katanya. Semua muka tampak tegang, yang jelek makin kelihatan jelek. Suasana tiba-tiba jadi hening. Kita fokus ngelihat Pak Ustadz ngeluarin jurus-jurusnya sambil baca-baca doa. Ada satu senior yang berkorban badan buat dimasukin sama si muka rata. Biar kita juga denger apa maksud dia ganggu saya. Gak lama si muka rata udah di dalam senior. Pak Ustadz langsung ngasih salam dan gak dijawab sama si muka rata. Lanjut ditanya, ngapain ganggu santri di sini? Apa tujuan kamu? Saya dengerin perbincangan mereka dengan serius. Dia berkelit bukan ganggu, cuma mau berteman aja sama saya karena katanya aura saya itu buat dia nyaman di sekitar. Saya cuma baik. Gak paham juga gimana bentuk dan warna aura saya ini. Gak paham juga sama hal-hal kayak gitu. Tapi kenapa sampai harus ganggu? Kan gak harus nunjukin wujud kamu langsung, kata Pak Ustadz. Tahu gak, kalau dia ketakutan lihat wajah kamu yang rata itu. Saya cuma iya betul. Lanjut ditanya sama Pak Ustadz. Apalagi alasan kamu ganggu dia? Si muka rata itu mau minta didoain karena arwahnya gak tenang. Dia juga cerita penyebab matinya itu karena dibunuh. Oh my god, jasadnya dibuang ke sungai dekat pondok saya. Jadi dia kejebak di situ katanya. Jujur sih, ada sisi di dalam diri saya ini itu iba sama dia pas dengar penyebab kematiannya. Dan di satu sisi juga,
Saya kesel sama dia karena bikin hidup gak tenang. Oh ya lupa, dia itu sebenarnya cewek. Dan awal dia dibunuh itu dulu pas lagi mau ngambil air di sungai. Tiba-tiba ada 7 orang anak muda yang deketin dia. Ya goda-godain gitulah pokoknya. Nah, ada 2 orang pemuda itu yang mabuk nyoba perkosa dia. Karena ngelawan, dipukullah mukanya pakai batu. Ya Allah, sejahat itu ya manusia. Ada 1 orang dari mereka yang nyoba nolong dia, tapi malah ikut dipukulin katanya sama teman-temannya sendiri. Iblis emang ya. Setelah itu dia diperkosa 6 orang. Oh my god. Setelah selesai, si muka rata ini masih gerak-gerak alias masih hidup. Nah, karena takut dipenjara, dipukulin lagi lah dia di muka. Tahu dia dipukulin pakai apa? Jujur saya nggak tega banget dengarnya. Sumpah saya nangis di situ. Bukan saya doang, hampir semua yang denger netesin air matanya. Jadi dia dipukulin pakai kayu, bambu dan batu kali. What? Saya nggak kuat ceritanya. Sumpah di momen ini, dari dengar ceritanya sampai sekarang saya ceritain itu masih bikin dada saya nyesek dengarnya. Ingat kan, saya pernah bilang kalau lihat 2 si muka rata. Nah ternyata itu temennya. Entah penyebab kematiannya apa, karena Pak Ustadz nggak tertarik manggil dia. Nah, pas Ustadz sekarang nanya ke saya, ini dia boleh apa enggak deket-deket sama saya. Saya diam sejenak. Oke nggak apa-apa, asal jangan pernah nunjukin lagi wujudnya dan jangan ganggu orang-orang di sini. Si muka rata setuju. Cuma haruskah kita percaya sama omongan mereka? Balik lagi ke diri kita masing-masing. Akhirnya dilepas sama Pak Ustadz. Jiwa saya sedikit agak tenang sekarang karena nggak ada yang ganggu lagi. Cuma pesan Pak Ustadz tetap harus waspada karena kita nggak boleh percaya sama mereka. Yang boleh kita percaya itu kalau ada dunia lain selain dunia kita. Jujur saya nggak tahu apa punya kelebihan atau enggak. Semenjak kejadian itu saya jadi kayak agak sensitif sih akan keberadaan di sekitar. Kayak masuk ruangan yang panas padahal di luar lagi dingin udaranya. Ya itulah cerita tentang si muka rata. Nggak terlalu serem karena ada bagian yang sedih juga. Hikmah yang saya ambil, kadang apa yang makhluk gaib lakukan ke kita itu imbas dari kita sendiri atau orang lain. So, lebih bijaksanalah di tempat yang baru kita datengin, karena kita nggak tahu apa yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.